pagi, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu atau Pak Guru. Kami baik. Bagus sekali. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba perhatikan kelas kita. Apa saja yang kalian lihat di sekitar kalian? Ada meja, kursi, papan tulis, dan buku, Bu atau Pak. Betul, semua itu membantu kita dalam proses belajar. Menurut kalian, apakah fasilitas di sekolah seperti meja, kursi, dan ruang kelas perlu diatur dan dirawat dengan baik? Iya, perlu, Bu atau Pak. Mengapa menurut kalian hal itu penting? Supaya belajar jadi nyaman dan tidak terganggu. Tepat sekali. Selain fasilitas, di sekolah juga ada banyak siswa dengan berbagai kegiatan yang harus diatur agar semuanya berjalan tertib. Nah, menurut kalian siapa yang mengatur semua itu? Guru dan pihak sekolah, Bu atau Pak? Benar. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana sekolah, yaitu bagaimana sekolah mengatur siswa serta fasilitas agar proses belajar berjalan dengan baik. Baik, Bu atau Pak Guru. Baik, sekarang kita mulai pembahasannya. Baiklah, kita akan membahas lebih dalam tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana. Baiklah, di sini kita akan membahas apa sih manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses perencanaan, perorganisasian, pembinaan, dan pengawasan terhadap siswa sejak mereka masuk sekolah sampai lulus agar proses pendidikan berjalan efektif. Apa sih tujuan manajemen peserta didik? 1. Mengatur kegiatan siswa agar proses berjalan tertib. 2. Mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa. 3. Membantu siswa mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Kegiatan apa saja dalam manajemen peserta didik? 1. Penerimaan peserta didik baru. Proses seleksi dan penerimaan siswa baru. 2. Pengelompokan siswa, pengaturan kelas atau kelompok belajar. 3. Pembinaan dan pengembangan siswa melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 4. Bimbingan dan konseling, membantu siswa dalam masalah belajar, pribadi, dan sosial. 5. Penilaian dan evaluasi, menilai perkembangan akademik dan sikap siswa. 6. Kelulusan dan alumni, mengatur proses kelulusan dan hubungan dengan alumni. Pengertian manajemen sarana dan prasarana sekolah. Manajemen sarana dan prasarana sekolah adalah proses pengelolaan fasilitas dan perlengkapan sekolah agar dapat digunakan secara efektif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Baiklah, kita akan membahas pengertian sarana dan prasarana. Apa sih sarana? Sarana adalah alat yang langsung digunakan dalam pembelajaran. Contoh, buku, meja, kursi, komputer, papan tulis. Sedangkan prasarana, fasilitas pendukung yang tidak langsung digunakan dalam pembelajaran. Contohnya, gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan lapangan. Nah, tujuan sarana dan prasarana yang pertama, menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Yang kedua, mendukung kelancaran proses pembelajaran. Yang ketiga, melihat dan menggunakan fasilitas secara efektif dan efisien. Kegiatan yang ada dalam sarana dan prasarana. 1. Perencanaan, menentukan kebutuhan fasilitas sekolah. 2. Pengadaan, membeli atau menyediakan sarana prasarana. 3. Inventarisasi, pencatatan semua fasilitas sekolah. 4. Pemeliharaan, merawat agar fasilitas tetap baik. 5. Penghapusan, mengganti atau menghapus barang yang rusak. Kesimpulannya, manajemen peserta didik berfokus pada pengelolaan siswa, sedangkan manajemen sarana dan prasarana berfokus pada pengelolaan fasilitas sekolah. Keduanya sangat penting agar proses pendidikan berjalan efektif, tertib, dan berkualitas.